Shalom. Hari ini saya mau share tentang dispensasi kegenapan waktu yang tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 9, 10. Kita akan baca juga ayat 22. Demikian tertulis. Ini terjemahan YLT, saudaraku, dengan mengungkapkan kepada kita rahasia kehendaknya sesuai dengan perkenannya yang telah dia rencanakan di dalam dirinya sebagai penata layanan dari penggenapan saat-saat untuk merangkum segala sesuatu di dalam Kristus, baik hal-hal yang di dalam surga maupun hal-hal yang di atas bumi di dalam dirinya. Ayat 22, dan dia sudah menundukkan segala sesuatu di bawah kakinya, dan dia sudah memberikan dirinya sebagai kepala atas segala sesuatu kepada gereja. Saudaraku, hari ini kita akan melihat apa itu artinya dispensasi kegenapan waktu. Di sini dikatakan bahwa ketika dispensasi itu terjadi, maka dikatakan di situ Kristus menjadi kepala atas segala sesuatu. Apa ini artinya dispensasi kegenapan waktu? Sebenarnya kita tahu dispensasi itu berasal dari istilah Yunani oikonomia yang berarti pengelolaan, suatu administrasi, suatu cara di mana Tuhan mengatur segala sesuatunya. Dalam Alkitab diungkapkan ada beberapa dispensasi. Ada orang yang berpandangan ada 7, ada 4, tapi kita tidak pelajari itu saat ini. Tapi kita mau pelajari satu dispensasi yang terakhir, yang Alkitab katakan dispensasi kegenapan waktu, atau fullness of the time, artinya kepenuhan waktu. Artinya suatu dispensasi, suatu pengelolaan di mana waktu itu habis. Kapan waktu itu habis? Alkitab katakan bahwa ketika Kristus sudah menjadi kepala atas segala sesuatu. Tidak ada lagi kepala yang lain. Tidak ada lagi iblis yang mengepalai orang-orang jahat. Tidak ada lagi orang-orang jahat yang mengepalai dirinya sendiri. Tetapi Kristus sudah menjadi kepala atas segala sesuatu, baik yang di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Jadi suatu dispensasi ini, kapan ini terjadi? Dispensasi kegenapan waktu. Kalau kita melihat kitab Wahyu, bagian terakhir daripada Alkitab ini, ada setidaknya 2 dispensasi diungkapkan di situ. Di pasal 19, 20, 21, 22, ada kita melihat dispensasi atau pengelolaan Tuhan itu yang namanya dispensasi tahta Kristus, tahta anak domba, di mana Tuhan Yesus bersama dengan para pemenangnya memerintah selama 1000 tahun. Di situ kebangkitan pertama terjadi, di mana orang-orang kudus mendapatkan tubuh yang baru, yang lainnya belum bangkit. Kemudian ada satu lagi tahta yang terakhir, kita akan baca pasal yang ke-19, bagian ayat terakhir itu, ayat 14. Dan maut serta alam maut dilemparkan ke dalam lautan api. Ini adalah kematian kedua. Dan jika seseorang tidak didapati tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ini suatu dispensasi tahta putih, di mana seluruhnya, dikatakan di ayat 13 lebih jelas, laut menyerahkan mereka yang mati dari dalamnya, maut serta alam maut menyerahkan mereka yang mati dari dalamnya, dan mereka masing-masing dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka. Artinya segala sesuatu dilemparkan ke dalam lautan api. Baru setelah itu masuk kepada pasal 21-22, di mana ada ciri-ciri bahwa tidak ada lagi waktu. Karena di situ pasal 21 ayat 23 dikatakan kota itu, Yerusalem baru itu, dia langit dan bumi baru, tidak butuh matahari lagi. Juga tidak ada malam. Kita tahu bahwa waktu ini ditentukan oleh benda-benda penerang. Kalau kita melihat ke dalam kitab Kejadian di hari keempat,
Di situ Tuhan menciptakan bulan, matahari, bintang-bintang untuk menentukan waktu. Jadi banyak orang percaya bahwa disitulah saat dimana Tuhan menciptakan waktu itu. Tetapi di pasal-pasal terakhir, pasal 21-22 ini ada tanda-tanda bahwa tidak ada lagi waktu. Disinilah dispensasi kegenapan waktu itu terjadi. Tetapi sebelum itu ada satu tindakan yang seringkali orang salah mengerti. Bahwa dikatakan di sini maut dengan semua orang-orang di dalamnya, semua yang jahat-jahat itu dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, banyak orang menafsirkan lautan api ini adalah suatu neraka yang selama-lamanya tanpa ada batas waktu. Ini suatu kesalahan blunder yang besar, saudaraku. Karena kitab Wahyu ini kita perlu tahu apa artinya lautan api ini. Kitab Wahyu kita perlu tahu adalah suatu kitab yang berisi banyak simbol. Bahkan kitab ini adalah kitab simbol. Karena di dalam pasal 1 ayat 1 firman Tuhan di kitab Wahyu tertulis begini. Wahyu Yesus Kristus yang telah Elohim berikan kepadanya untuk memperlihatkan kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi dengan segera. Dan dengan mengutus melalui malaikatnya, dia memberitahukan. Ini kata memberitahukan istilah dalam Yunani semaino. Semaino berasal dari akar kata sema yang artinya simbol. Artinya Tuhan Yesus itu memberitakan dengan bahasa simbol kepada hambanya Yohanes. Jadi kalau simbol itu kita tahu bahwa ada makna di balik tanda itu atau simbol itu. Sebagai contoh, kalau simbol dalam lalu lintas ada huruf S dicoret. Saudara tidak bisa membacanya ini huruf S dicoret. Karena ini hanya simbol yang memiliki makna di balik simbol itu, yaitu bahwa tidak boleh berhenti. Ada lagi simbol lalu lintas huruf P dicoret. Tidak bisa kita baca ini huruf P dicoret, tetapi harus kita baca bahwa ini simbol yang maknanya tidak boleh parkir di tempat itu. Demikian juga kitab Wahyu, ada banyak simbol-simbol yang harus diartikan maknanya di balik tanda itu. Sebagai contoh misalnya Wahyu pasal 12 ya, ayat 1. Di situ ada simbol besar. Ayat 12 pasal 12 ayat 1 saya bacakan, terlihatkan suatu tanda besar, simbol. Ini dahsyat sekali. Ada dikatakan di sana perempuan berselubung dengan matahari. Ada bulan di bawah kakinya, ada mahkota 12 bintang di atas kepalanya. Ini tidak mungkin perempuan jasmani, tidak bisa diartikan secara literal. Karena tidak mungkin ada perempuan yang bisa diselubungi, artinya dipenuhi, dekat sekali dengan matahari. Tidak ada kepala perempuan yang sebesar, ada mahkota, ada 12 bintang. Bintang itu sama dengan matahari, bahkan lebih besar dari matahari. Jadi perempuan ini jelas bukan perempuan literal, tapi itu simbol. Apa artinya? Gereja selalu disimbolkan perempuan dalam Alkitab. Jadi ada perempuan yang diselubungi sepenuhnya oleh matahari, oleh Kristus, karena matahari itulah Kristus. Ada bulan, ada ritual, segala sesuatu yang berupa tanda-tanda perjanjian lama itu sudah di bawah kakinya. Tapi perempuan ini dipimpin oleh 12 kepemimpinan, bintang-bintang itu anak-anak Tuhan. Sehingga kita mengartikan bahwa Wahyu 12 ayat 1 itu bukan secara literal, tetapi secara simbolis, ada makna di balik itu. Demikian juga lautan api. Pengertian lautan api ini itu simbol. Ada makna di balik lautan api. Ini bukan lautan api yang literal. Lautan di Alkitab ini dikatakan adalah kumpulan orang banyak. Sementara api merupakan simbol daripada pembersihan, pemurnian. Ya. Maka lautan api itu artinya orang banyak yang berfungsi memurnikan. Siapa ini lautan api ini? Itu adalah gereja, para pemenang, ya. Bukan neraka kekal, apalagi itu. Itu lautan api adalah para pemenang yang memurnikan segala sesuatu. Semua yang di alam maut, semuanya dilemparkan ke dalam gereja. Dibersihkan, dimurnikan, dilayani, dihakimi, dibentuk, diproses, sedemikian. Sehingga akhirnya muncullah langit dan bumi yang baru. Itulah ministry kita.
Setelah langit dan bumi yang baru isi dengan tanda-tanda bahwa tidak ada lagi waktu, disitulah Kristus menjadi kepala atas segala sesuatu, di mana kita sebagai gereja adalah tubuhnya. Ini misteri. Banyak orang tidak tahu bahwa ini adalah misteri daripada kehendaknya. Bagi kita, itu bukan misteri lagi. Misteri itu satu kebenaran yang tersembunyi, tapi bagi kita yang sudah dinyatakan, itu tidak lagi menjadi misteri, tapi sesuatu yang sudah kita pahami. Bahwa kehendak Bapa adalah kita bersama dengan Kristus memurnikan, melayani segala sesuatu, ciptaan, sehingga menjadi ciptaan yang baru. Dan selesai ketika waktu habis. Ketika itu selesai, Kristus sudah menjadi kepala, maka waktu itu habis. Karena waktu itu ada awalnya dan ada akhirnya. Jadi inilah suatu misteri kehendaknya, kita yang sudah dinyatakan, puji Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan semangat. Karena nanti tidak ada lagi banyak kepala, cuma satu kepalanya. Sementara dunia ini sekarang ini kenapa banyak konflik, banyak pertengkaran dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam antar bangsa dengan bangsa. Karena ada banyak kepalanya. Masing-masing bahkan menjadi kepala bagi dirinya, sehingga terjadi banyak konflik. Tetapi ada saatnya di mana semua itu konflik tidak ada lagi. Iblis yang saat ini menjadi penguasa dunia, dia akan ditaklukkan juga, dipatahkan kuasanya. Kristus menjadi kepala. Setiap lutut bergelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan itu akan terjadi, saudaraku. Dan kita sebagai tubuhnya bergandengan tangan bersama dengan Kristus. Ini adalah misteri, ini adalah kehendak Bapa, saudaraku. Tapi setelah ini akan terjadi setelah waktu itu habis. Ketika habis waktu, Kristus sudah menjadi kepala atas segala sesuatu, barulah kita masuk ke dalam dimensi yang berikut, yaitu dimensi kekekalan. Ceritanya lain lagi. Tetapi puji Tuhan, saudara dan saya sudah melihat bahwa Kristus akan menjadi kepala atas segala sesuatu. Kita sebagai gereja akan menjadi tubuhnya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.